Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvika Jayanti dengan NIM 24312105 dari PAI Rombel 2 semester 2. Di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Darmansyah SPD MPD. Baik, yang pertama, jelaskan perbedaan mendasar antara pengetahuan biasa common knowledge dan ilmu pengetahuan scientific knowledge ditinjau dari segi metode, sistematika, dan tujuannya. Berikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Baik, kalau dilihat dari segi metode, pengalaman bisa diperoleh secara spontan melalui pengalaman sehari-hari tanpa prosedur yang terstandar. Sedangkan ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah yang disistematiskan dan terukur. Dan kalau dilihat dari sistematika, pengalaman biasa bersifat tidak terstruktur dan subjektif, sedangkan ilmu pengetahuan tersusun dalam sistem logis. Tujuannya, pengetahuan biasa bertujuan untuk mempermudah kehidupan sehari-hari secara praktis, sementara itu, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran secara subjektif. Salah satu contoh yang kurang konkretnya itu ketika orang tua melarang anak makan es saat hujan karena dianggap menyebabkan flu. Pengetahuan biasa. Namun secara ilmiah, flu disebabkan oleh infeksi virus, bahkan bukan karena makanan dingin dan ilmu dingin dengan dingin. Itu dari pengetahuan. Dan pertanyaan yang kedua, analisis bagaimana aspek sosiologis dan aksiologis ilmu berperan dalam menentukan arah dan dampak dari perkembangan teknologi saat ini. Berikan contoh kasus aktual sebagai pendukung. Ya, aspek sosiologi berkaitan dengan hakikat realitas yang ditelaah oleh ilmu. Dalam perkembangan teknologi, aspek ini menentukan bagaimana suatu objek atau konsep, misalnya kecerdasan buatan, dipahami dan diinterpretasikan secara ilmiah. Aspek psikologi menyangkut nilai-nilai etis dan moral dalam penerapan ilmu dan teknologi. Ia menentukan arah dan tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi. Contoh kasusnya seperti penggunaan teknologi pengenalan wajah facial recognition. Secara ontologi, teknologi ini menganggap wajah manusia sebagai kumpulan data yang bisa dikenali dan dianalisis. Namun secara aksiologi, muncul jati etis seperti pelanggaran privasi, potensi penyalahgunaan oleh pemerintah, serta diskriminasi algoritmik terhadap ras atau kelompok tertentu. Yang ketiga, dalam konteks filsafat ilmu, tujuan dari ilmu tidak hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengembangkan niat. Uraikan dan analisis bagaimana tujuan ini tercermin dalam praktik riset ilmiah modern. Dalam filsafat ilmu, tujuan ilmu tidak berhenti pada pengetahuan semata, melainkan juga mencakup pemahaman mendalam terhadap fenomena dan kontribusi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mengetahui, riset ilmiah mengungkap fakta melalui data dan observasi. Memahaminya dengan riset berupaya menjelaskan hubungan antar variabel yang fenomena serta melalui teori dan model. Mengembangkan nilai ilmu diarahkan untuk memberi manfaat sosial, etis, dan lingkungan. Contohnya, riset mengenai energi terbarukan seperti panel surya tidak hanya bertujuan mengetahui bahwa matahari jika bisa menghasilkan energi, dan itu fakta, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut bekerja, pemahaman, serta mendukung nilai keterberlanjutan dan pelestarian lingkungan nilai. Dan yang keempat, kebenaran ilmiah memiliki ciri-ciri khusus seperti objektif, rasional, dan sistematis. Jelaskan bagaimana ciri-ciri tersebut saling terkait dan mengapa penting bagi keandalan ilmu pengetahuan. Objektif, ilmu berdasarkan fakta dan tidak dipengaruhi oleh opini atau kepentingan pribadi. Sedangkan rasional, ilmu dibangun atas dasar penalaran logis dan argumen yang dapat dijustifikasikan. Sistematis, ilmu yang dikembangkan melalui prosedur yang terstruktur dan
Metodologis. Hubungan ketiganya, objektivitas hanya bisa dicapai jika ilmu dikembangkan dengan rasionalitas yang logis dalam prosedur yang sistematis, sedangkan ketiganya saling memperkuat untuk menghasilkan pengetahuan yang sahih dan dapat dipercaya. Pentingnya, kebenaran yang objektif, rasional, dan sistematis menjamin keandalan ilmu untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, inovasi, teknologi, dan pemecahan masalah dalam masyarakat. Dan pertanyaan terakhir yaitu, terdapat beberapa jenis kebenaran dalam filsafat ilmu seperti kebenaran berkorespondensi, koherensi, dan pragmatis. Bandingkan ketiga jenis kebenaran tersebut dan analisis mana yang paling relevan digunakan dalam ilmu sosial dan mengapa. Kebenaran korespondensi yaitu diukur berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dan faktanya. Contohnya, air mendidih pada 100 derajat Celcius, yang itu benar jika sesuai dengan kenyataan fisik. Kebenaran koherensi, kebenaran berdasarkan konsistensi dan logis dalam suatu sistem atau teori. Suatu teori benar jika selaras dengan kebenaran. Kebenaran pragmatis yaitu kebenaran diukur dari sejauh mana suatu gagasan berguna atau berfungsi dalam kehidupannya. Relevansinya dalam ilmu sosial yaitu kebenaran pragmatis lebih relevan karena ilmu sosial berkaitan dengan perilaku manusia yang kompleks dan konseptual. Teori dianggap benar jika dapat diaplikasikan dan membawa hasil nyata dalam masyarakat, misalnya dalam kebijakan publik atau intersosial. Ya, mungkin cukup itu jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.